Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Haryo Wisoko tengah dimata-matai oleh Pangeran Benowo ketika ia akan menyelinap dari belakang rumah. Sementara Paksi sedang diajar habis-habisan oleh ayahnya yang bersenjatakan tombak. Sementara Paksi tidak habis mengerti apa yang diinginkan oleh ayahnya. Ibunya pun juga turut memisahkan antara ayah Paksi dan Paksi yang sedang berselisih. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Bukan hanya Haryo Wisoko, tetapi keselamatanku sendiri, aku dan seisi rumah ini, termasuk kau dan anak-anakmu yang lain, yang masih memerlukan perlindungan ayahnya dan kasih sayang ibunya. Tiba-tiba saja Paksi bertanya, kenapa dengan ayah, ibu, dan adik-adikku? Jika ada yang mengancam mereka, aku justru akan dapat membantu ayah melindungi mereka. Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau harus mati dan Pangeran Benowo pun akan mati di halaman belakang rumah ini. Haryo Wisoko sendiri akan membunuhnya. Dalam pada itu, di halaman belakang rumah Kitumenggung Sarpo Biwodo, Pangeran Benowo memang sudah tidak bersembunyi lagi. Apalagi ketika kemudian Haryo Wisoko berkata sambil memandang kegelapan, jangan bersembunyi seperti seorang pencuri. Keluarlah dan kita akan berhadapan sebagai laki-laki. Pangeran Benowo pun kemudian telah bangkit berdiri dan melangkah mendekati Haryo Wisoko. Aku paman, aku tidak mengira kalau paman ada di sini. Kau tidak usah berbohong, kita sudah berhadapan sekarang. Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam katanya. Aku memang ingin bermalam di sini bersama Paksi, tetapi terasa sesuatu agak mencurigakan di sini. Karena itu maka aku telah bersembunyi di halaman belakang untuk mengetahui apa yang telah membuat aku menjadi curiga. Cukup, sudah aku katakan. Kau tidak perlu berpura-pura atau mengarang cerita apapun. Bersiaplah. Aku akan membunuhmu, sementara Kitumenggung Sarpo Biwodo akan menyelesaikan anaknya yang telah mengkhianatinya. Apakah Kitumenggung sampai hati untuk melakukannya? Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Kitumenggung. Apakah ia akan membunuh anak laki-lakinya atau akan memasungnya seumur hidupnya? Tetapi sudah tentu Kitumenggung tidak ingin ditangkap karena menyembunyikan aku di rumahnya. Seandainya Paksi dipasung seumur hidupnya atau dibunuh sekalipun, bukankah aku akan dapat bercerita kepada ayahanda bahwa Kitumenggung Sarpo Biwodo telah menyembunyikan paman Haryo Wisoko yang melarikan diri dari penjara? Kau tidak akan pernah dapat melaporkannya. Kenapa? Kau akan mati di sini. Jangan begitu, paman. Apakah paman sampai hati untuk membunuhku? Kau memang harus mati. Aku tidak ingin kau membawa kabar kepada banyak orang bahwa aku bersembunyi di sini. Bagiku sendiri tidak akan ada soal, karena malam ini aku dapat melarikan diri dan bersembunyi di tempat lain. Tetapi aku tidak dapat membiarkan Kitumenggung Sarpo Biwodo mengalami bencana karena aku. Sikap paman sangat terpuji, tetapi juga sangat tercela. Paman ingin menyelamatkan seseorang, tetapi dengan mengorbankan orang lain. Apakah arti penyelamatan itu? Aku harus menyelamatkan orang yang telah berusaha menolongku. Jika hal itu tidak berhasil, sama sekali tidak terpengaruh maksud baiknya. Sedangkan kau sama sekali tidak bersikap bersahabat, kau memusuhiku dan ayahmu sudah memenjarakan aku. Siapa yang memusuhi paman?
Pamanlah yang memusuhi aku dan bahkan telah memburu aku kemana aku pergi. Meskipun yang paman buru adalah cincin ini, tetapi seandainya Pajang tidak ada cincin ini pun, paman tentu akan memburuku. Untuk apa aku memburumu jika kau tidak mengenakan cincin itu? Maksud paman untuk menguasai cincin ini hanyalah pengejawantahan dari nafsu paman untuk menguasai lahir. Tanpa cincin ini pun paman tetap berniat merebut tahta Pajang dan ayahanda. Cukup, kau masih terlalu kanak-kanak untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang aku lakukan. Pangeran Benowo menggeleng katanya. Bukan hanya aku dan anak-anak muda sebayaku atau yang lebih muda daripada aku yang dapat mengerti apa yang paman lakukan. Karena yang paman lakukan tidak lebih dan tidak kurang dari sebuah pemberontakan. Aku akan membuatmu diam untuk selama-lamanya. Tetapi tentu aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban, paman. Aku pun tidak rela jika cincin kerajaan ini jatuh ke tangan paman. Kau tidak akan dapat lari. Lari? Untuk apa aku lari? Bukankah aku mampu mengimbangi kemampuan paman? Kau memang pemimpi. Jika di alas jabung aku dapat tertangkap, itu sama sekali bukan karena ilmumu lebih tinggi dari ilmuku. Tetapi saat itu kau dengan licik mengajak Sutawijaya dan Paksi, anak Sarpo Biwodo, untuk menangkapku. Kenapa saat itu paman menyerah begitu saja, tanpa perlawanan yang berarti terhadap kami bertiga? Aku sama sekali tidak takut ditangkap, karena seperti yang kau lihat, aku dengan mudah melepaskan diri. Jika paman sekali lagi tertangkap, maka paman akan disimpan di tempat yang lebih kokoh, dijaga oleh prajurit yang jumlahnya berlipat, serta beberapa senopati pilihan yang tidak mungkin dapat dibujuk atau diperalat oleh siapapun. Haryo Wisoko tertawa, katanya, di seluruh Pajang tidak ada tempat yang dapat memenjarakan aku. Aku dapat keluar lewat lubang sebesar ujung duri. Tetapi Pangeran Benowo tertawa, katanya, kau memang suka berkelakar, paman. Jika paman memang merasa mampu menembus dinding tempat paman ditahan di lingkungan istana Pajang, kenapa paman masih harus bersembunyi? Sudah aku katakan, jangan menyesali sikapku. Tetapi yang penting, aku ingin bertanya kepadamu, Benowo. Jika kematian itu datang menjemputmu malam ini, pesan apa yang ingin kau sampaikan kepada ayahandamu, Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang tamak itu? Paman tidak usah menyibukkan diri dengan pesan-pesanku. Biarlah aku sendiri yang menyampaikannya kepada ayahanda, bahwa aku telah berhasil menangkap kembali Haryo Wisoko yang melarikan diri dari bilik tahanannya. Wajah Haryo Wisoko menjadi merah dengan nada keras. Ia berkata, Pangeran Benowo, benarnya aku tidak ingin bertengkar dengan kanak-kanak. Tetapi dalam keadaan seperti ini, aku tidak dapat berbuat lain daripada membunuhmu. Ada atau tidak ada cincin di jari-jarimu, jika cincin itu ternyata ada di jari-jarimu adalah suatu kebetulan. Karena aku akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Kau tidak dapat berbicara tentang keberadaanku di sini kepada siapapun, sementara aku tidak perlu lagi memburu cincin itu kemana-mana. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, paman, aku tidak mau mati sekarang. Jika paman memaksa aku membunuhku, maka aku pun dapat berbuat seperti itu, karena kita mempunyai kemungkinan yang sama, membunuh atau dibunuh. Kecuali jika paman bersedia berbaik hati menyerah untuk kembali ke bilik tahanan. Cukup, bersiaplah untuk mati, Benowo. Pangeran Benowo surut selangkah. Ia melihat Haryo Wisoko sudah Sebenarnya lah, sesaat kemudian Haryo Wisoko pun telah melompat menyerang. Sementara itu, Pangeran Benowo yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan pun telah menghindari serangan itu. Namun agaknya Haryo Wisoko benar-benar sudah menahan diri lagi. Dengan garangnya, ia menyerang dan menyerang terus. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu dengan membunuh Pangeran Benowo, kemudian menguburkan mayatnya di kebun belakang rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo. Tetapi Pangeran Benowo pun telah meningkatkan ilmunya pula.
Dengan demikian maka pertahanannya pun menjadi semakin rapat, sehingga serangan-serangan Haryowisoko tidak mampu menembusnya. Dengan demikian maka pertempuran di belakang rumah Kitumenggung itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka. Namun ternyata tidak mudah bagi Haryowisoko untuk membunuh Pangeran Benowo. Sebaliknya tidak mudah pula bagi Pangeran Benowo untuk menangkap kembali Haryowisoko tanpa bantuan orang lain. Apalagi kebun yang luas dan ditumbuhi dengan pohon-pohon yang besar, tanaman-tanaman perdu dan beberapa rumpun empon-empon yang sengaja ditanam oleh Nyi Tumenggung sebagai bahan untuk membuat ramuan jamu, sehingga kesannya kebun belakang itu menjadi rimbun. Di gelap malam, pepohonan yang besar, tanaman perdu dan rumpun empon-empon itu dapat menjadi perisai bagi keduanya yang sedang terdesak. Namun ternyata bahwa Pangeran Benowo memiliki ilmu yang sangat tinggi. Haryowisoko yang meyakini kemampuannya itu pun mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan Pangeran Benowo yang datang seperti prahara. Dalam pada itu di halaman depan Kitumenggung Sarpo Biwodo mengerahkan segenap kemampuannya untuk membunuh Paksi. Namun Paksi yang sudah ditempa itu tidak dapat dengan mudah dibunuhnya. Sementara itu, Paksi sendiri masih mengekang dirinya. Ia lebih banyak menangkis, menghindar dan berlompatan mengambil jarak daripada melawan, apalagi menyerang. "Ayah, kenapa ayah ingin benar-benar membunuhku?" Paksi hampir berteriak. Keributan itu telah membuat kedua orang adik Paksi pun menjadi kebingungan. Mereka terbangun dan dengan tergesa-gesa keluar dari bilik mereka dan bahkan langsung keluar ke peringgitan. Sementara itu Nyi Tumenggung masih berusaha untuk melerai mereka. Dengan lantang ia pun memanggil, "Kakang, Kakang Tumenggung, kenapa Kakang benar-benar ingin membunuh Paksi? Anak durhaka, anak ini akan membawa bencana bagi seluruh keluarga. Kakang takut melihat bayangan sendiri. Lihat, Paksi tidak melawan, tetapi ia tidak ingin mati." Tetapi Kitumenggung tidak menghiraukannya. Ia masih saja memburu Paksi, memutar tombaknya dan mengayunkannya menebas ke arah perut, kemudian menjulurkannya mematuk ke arah dada. Namun Paksi benar-benar tangkas. Kadang-kadang ia berlompatan menghindar. Namun jika terpaksa, Paksi menangkis dengan serangan itu dengan tongkatnya. "Ibu!" Adik perempuan Paksi pun berlari memeluk ibunya. "Ayah!" teriak adik laki-laki Paksi. "Apa yang telah terjadi?" Tetapi ayahnya tidak menjawab. Serangan-serangannya datang semakin cepat. Namun serangan-serangan itu tidak pernah berhasil menyentuh tubuh Paksi. Adik laki-laki Paksi itu pun kemudian berlari menghambur mendekati Arina sambil berteriak, "Ayah, Kakang Paksi!" "Minggirlah!" teriak ayahnya. "Aku harus membunuh kakakmu yang durhaka ini." "Kenapa?" bertanya adik laki-laki Paksi. "Minggir, kau akan tahu kemudian kenapa Paksi harus mati." Adik laki-laki Paksi itu memang melangkah surut, sementara adik perempuannya masih saja memeluk ibunya. Paksi masih saja berlompatan menghindar serta sekali-kali menangkis dan membenturkan tongkatnya, tetapi Paksi masih belum membalas menyerang. Meskipun Paksi masih belum membalas menyerang, tapi Kitumenggung sudah mulai menjadi cemas. Benturan-benturan senjata yang terjadi telah mengisyaratkan kepada Kitumenggung bahwa Paksi memiliki tenaga yang sangat besar di samping kemampuan uragan-uragannya yang tinggi yang telah ditunjukkannya ketika Paksi mengalahkan Ki Semburwangi. Kecemasan Kitumenggung itu ternyata mulai mempengaruhi tata geraknya. Unsur-unsur geraknya mulai kehilangan watak. Tombak pendeknya tidak lagi berbahaya seperti sebelumnya. Namun justru karena itu, maka Kitumenggung nampak menjadi semakin garang. Serangan-serangannya nampaknya menjadi semakin keras, tetapi semakin tidak terarah. Sebenarnya Paksi mempunyai kesempatan semakin besar untuk membalas menyerang, menembus pertahanan ayahnya yang sudah goyah. Tapi Paksi tidak melakukannya. Ia masih tetap bertahan, menghindar dan sekali-kali menangkis dan membenturkan. Sementara itu, pertempuran yang terjadi di halaman belakang rumah Kitumenggung pun
menjadi semakin sengit, Haryo Wisoko telah mengerahkan kemampuannya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ketika Haryo Wisoko mulai terdesak, maka ia telah mengeterapkan ilmunya yang mendebarkan. Telapak tangannya seakan-akan telah membara. Dengan menerangkupkan telapak tangannya, maka asap tipis yang kemerah-merahan telah mengepul dari telapak tangannya itu. Tetapi telapak tangannya yang membara itu sama sekali tidak membantunya. Dengan tangkas, Pangeran Benowo berloncatan menghindari sentuhan telapak tangannya. Bahkan sekali-kali serangan Pangeran Benowo justru telah mengenai tubuhnya. Dalam puncak kemarahannya, maka Haryo Wisoko pun telah menarik pedangnya. Ketika pedang itu berputar sehingga membahayakan kabut tipis seputarnya, Pangeran Benowo melompat surut. "Kau akan mati, Benowo, kau tidak bersenjata sekarang." Pangeran Benowo termangu-mangu sejenak. Ia menyadari betapa tingginya ilmu pedang Haryo Wisoko. Tapi di malam hari tidak ada cahaya matahari yang mantul dari pedang itu, sehingga Pangeran Benowo menduga bahwa pedang itu tidak akan dapat menyilaukan matanya. Namun ternyata dugaan Pangeran Benowo itu keliru. Pedang itu semakin lama menjadi semakin berkilau. Pantulan cahaya lampu di kejauhan dan pantulan kilatan bintang-bintang di langit bahkan menjadi berlipat ganda, sehingga Pangeran Benowo menjadi silau karenanya. "Kau tidak dapat melihat arah gerak pedang pusakaku, Benowo. Sebentar lagi pedangku akan membuat lingkaran di lehermu." Pangeran Benowo memang menjadi silau. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Pangeran Benowo tidak dapat melihat sama sekali gerak pedang Haryo Wisoko. Dibantu oleh ilmunya Sabto Panggraito, maka Pangeran Benowo tidak menemui kesulitan untuk mengamati gerak pedang Haryo Wisoko. Meskipun demikian, Pangeran Benowo memerlukan senjata untuk melawan pedang Haryo Wisoko. Meskipun Pangeran Benowo tidak membawa tombak pendeknya, namun ia telah mengenakan lembaran kulit yang melingkari pergelangan tangannya. Sementara itu kedua tangannya telah menggenggam sepasang pisau beladinya. Haryo Wisoko tertawa pendek sambil berkata, "Apa artinya sepasang pisau beladimu itu, Benowo?" "Sama seperti arti pedang itu di tangan paman," jawab Pangeran Benowo. "Omong kosong," geram Haryo Wisoko. "Pedangku adalah pedang pusaka yang memiliki banyak kelebihan dari kebanyakan pedang. Demikian pula kedua pisau beladiku ini, paman." "Apa kelebihan pisau dapurmu itu?" Pangeran Benowo justru tertawa, katanya, "Jika paman memang kebal, coba jangan menghindar tajam pisau-pisau dapurku ini." "Persetan dengan iguanmu," geram Haryo Wisoko sambil melompat menyerang. Pangeran Benowo yang meskipun silau tahu pasti arah pedang Haryo Wisoko. Karena itu maka ia pun dengan sigapnya menghindar. Dengan cepat Haryo Wisoko memutar pedangnya. Kilatan cahaya yang memantul pada daun pedang itu maka agak merepotkan Pangeran Benowo. Tetapi ilmunya Sabto Panggraito seakan-akan telah memberinya petunjuk arah ayunan pedang Haryo Wisoko. Karena itu maka dengan tangkasnya Pangeran Benowo menangkis serangan pedang Haryo Wisoko. Justru Haryo Wisoko yang terkejut. Ia mengira bahwa pedangnya akan berhasil menyentuh tubuh Pangeran Benowo yang silau itu. Mungkin Pangeran Benowo berusaha untuk menangkis atau menghindar, tetapi tentu tidak akan berhasil sepenuhnya, sehingga serangannya itu tentu akan dapat mengenai sasaran meskipun tidak tepat seperti yang dimaksudkan. Ternyata sebuah benturan telah terjadi. Hanya Haryo Wisoko yang tidak menduga bahwa Pangeran Benowo berhasil menangkis serangannya dengan tepat. Justru hampir saja kehilangan senjata dalam benturan yang tidak diduganya itu. Namun dengan cepat Haryo Wisoko melompat surut untuk memperbaiki genggaman pedangnya. Pangeran Benowo tidak segera memburunya, apalagi ketika Haryo Wisoko memutar pedangnya di seputar tubuhnya, sehingga tubuh itu seolah-olah dilingkari oleh kabut yang berwarna keputih-putihan, dan bahkan kemudian kilatan-kilatan pantulan cahaya lampu. Di belakang rumah Kitumenggung Sarpo Biwodo, serta kerdipan cahaya bintang di langit bagaikan menghiasi lingkaran kabut itu.
Pangeran Benowo sejenak justru terpesona oleh wujud yang memancar dari ilmu serta kelebihan pedang Haryo Wisoko. Namun tiba-tiba Haryo Wisoko telah melompat, menyerangnya pula. Namun dengan kecepatan yang tinggi, Pangeran Benowo berhasil menghindarinya. Tetapi Haryo Wisoko tidak menghentikan serangannya, pedangnya pun terjulur lurus mengarah ke dada. Tetapi dengan tangkasnya Pangeran Benowo menepis ujung pedang itu. Dan bahkan ujung belatinya yang sebuah lagi dengan cepat menggapai tubuh. Haryo Wisoko melompat surut, terasa pundaknya disengat ujung belati Pangeran Benowo. Tidak terlalu dalam, tetapi luka itu telah menitikkan darah. Haryo Wisoko menggeram, kemarahannya semakin membakar jantungnya, tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan pundaknya telah terluka. Ketika kemudian Pangeran Benowo yang melompat menyerang, maka Haryo Wisoko pun menjadi terdesak. Kilatan-kilatan pedang yang menyilaukan tidak mampu menghambat serangan-serangan Pangeran Benowo. Haryo Wisoko pun kemudian telah dijerat ke dalam kesulitan. Ia merasa tidak akan mungkin dapat mengalahkan, apalagi membunuh Pangeran Benowo. Bahkan Haryo Wisoko pun yakin bahwa di dalam diri Pangeran Benowo tersimpan beberapa kelebihan yang lain dari dirinya. Namun Haryo Wisoko tidak ingin tertangkap dan ditahan kembali. Karena itu maka baginya tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri dari halaman belakang rumah Ki Tumenggung Sarpobiwodo. Haryo Wisoko tidak lagi menghiraukan harga dirinya sebagai seorang prajurit Linoe. Ia bukan ksatria yang memilih mati daripada melarikan diri dari medan. Tidak semua orang yang menyingkir dari arena adalah pengecut, berkata Haryo Wisoko dalam hatinya. Haryo Wisoko pun tidak lagi mengingat nasib Ki Tumenggung Sarpobiwodo yang telah menyembunyikannya. Apakah ia akan ditangkap atau dibunuh oleh Pangeran Benowo? Dalam keadaan yang tersudut, maka Haryo Wisoko lebih memikirkan nasibnya daripada nasib Ki Tumenggung Sarpobiwodo yang telah membantu menyembunyikannya di rumahnya. Karena itu maka memanfaatkan kerimbunan halaman belakang rumah Ki Tumenggung Sarpobiwodo, pohon-pohon buah-buahan serta pohon nyiur yang terdapat di halaman belakang, dan gelapnya malam, maka Haryo Wisoko dengan beralaskan ilmunya berusaha melepaskan diri dari tangan Pangeran Benowo. Pangeran Benowo memang terlambat sekejap. Haryo Wisoko yang dengan hentaan-hentaan ilmunya menyerang Pangeran Benowo tiba-tiba saja telah melompat ke belakang pepohonan. "Paman," panggil Pangeran Benowo sambil memburunya. "Jangan lari, kita masih akan berunding mengadu kemahiran naik kuda di padang rumput yang luas." Haryo Wisoko tidak mendengarkannya, bayangan-bayangan pun segera lenyap dalam kegelapan. Pangeran Benowo memang berusaha mengejarnya, tetapi Haryo Wisoko itu luput dari tangannya. Pangeran Benowo menjadi sangat kecewa. Ia telah menemukan Haryo Wisoko, tapi ia telah gagal untuk menangkapnya kembali. Demikian Haryo Wisoko hilang dari halaman belakang rumah Ki Tumenggung, serta melompati dinding halaman turun di halaman rumah sebelah. Pangeran Benowo termangu-mangu sejenak di atas dinding halaman belakang itu, tapi ia tidak melompat turun ke halaman sebelah dan memburu Haryo Wisoko, karena usahanya tentu akan sia-sia dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Maka Haryo Wisoko dapat berlari sangat cepat, meskipun mungkin Pangeran Benowo dapat pula berlari secepat itu. Tapi di antara pepohonan rimbun perdu dan gelapnya malam, ia akan sulit untuk dapat menyusulnya. Dengan kemampuan Aji Sabto Pandulu, Pangeran Benowo masih melihat Haryo Wisoko menyusup di belakang rimbunnya tanaman perdu di halaman sebelah. Tapi Pangeran Benowo terpaksa membiarkannya pergi. Baru beberapa saat kemudian Pangeran Benowo teringat apa yang telah terjadi atas Paksi. Apakah ayahnya akan membunuhnya atau memperlakukannya dengan tindakan-tindakan kekerasan yang lain? Karena itu maka Pangeran Benowo segera melompat turun dan berlari ke halaman depan melingkari sudut gandok. Ternyata Paksi masih berusaha untuk melindungi dirinya dari ujung tombak ayahnya yang menyerangnya dengan garangnya. Tapi serangan-serangannya sudah tidak lagi terarah dengan baik, sehingga tidak lagi membahayakan keselamatan Paksi.
Pangeran Benowo pun termangu-mangu menyaksikan pertempuran itu. Paksi masih belum berusaha untuk membalas menyerang. Ia masih saja berlompatan menghindar, menangkis, dan sekali-kali membentur senjata ayahnya. Sementara itu, Ibu Paksi masih berusaha untuk melerainya. Bahkan Ibu Paksi telah turun ke halaman bersama adik perempuan Paksi. Demikian pula adik laki-laki Paksi. Tapi mereka tidak berani mendekat. Ujung tombak Kitumenggung menyambar-nyambar dengan garang. Pangeran Benowo yang kemudian berdiri di halaman itu menjadi ragu-ragu apakah ia akan mencampuri pertempuran itu. Tapi ketika ia melihat cara Paksi bertempur, maka Pangeran Benowo memutuskan untuk tidak melibatkan diri. Persoalan yang timbul pada ayah dan anak laki-lakinya itu sebaiknya tidak dicampurinya, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus sehingga membahayakan jiwa Paksi. Pangeran Benowo juga tidak dapat menebak perasaan Paksi seandainya ia turun ke arena pertempuran. Apakah Paksi akan berterima kasih atau sebaliknya akan menyesalinya sepanjang umurnya? Apalagi jika ayahnya terluka dan cahaya lampu minyak di pendopo nampak redup, tetapi cahayanya mampu menggapai Pangeran Benowo. Betapa lemahnya. Ayah Paksi menjadi sangat gelisah. Pangeran Benowo tiba-tiba sudah berada di halaman itu. Bagaimana nasib Haryo Wisoko? Pertanyaan itu ternyata sangat mengganggunya. Dalam keadaan yang gawat itu, maka Kitumenggung menjadi bingung apakah yang sebaiknya dilakukan. Sementara itu ia tidak akan dapat membunuh Paksi sebagaimana diinginkannya. Bagaimanapun ia berusaha, namun Paksi masih saja mampu menghindarinya. Dalam kebingungan itu, maka Kitumenggung pun telah mengambil keputusan yang tidak diduga oleh Paksi, ibunya dan adik-adiknya. Tiba-tiba saja Kitumenggung itu pun melarikan diri menuju ke pintu regol halaman. "Ayah, ayah!" Paksi mencoba memanggilnya. Demikian pula Kitumenggung dan adik-adik Paksi. Tetapi Kitumenggung sama sekali tidak berpaling. Pangeran Benowo masih tetap ragu-ragu. Karena itu ia berdiri saja termangu-mangu. Namun sejenak kemudian halaman itu bagaikan membeku. Paksi berdiri di tempatnya dengan tongkat kayunya. Namun kemudian tangis adik perempuan Paksi pun bagaikan meledak. Beberapa kali ia masih memanggil ayahnya yang melarikan diri masuk ke dalam kegelapan malam. "Kenapa hal ini terjadi, Paksi?" bertanya ibunya. "Aku tidak tahu, Ibu. Tentu bukan satu kebetulan kau pulang malam ini. Justru pada saat Haryo Wisoko bersembunyi di sini." Paksi menundukkan kepalanya. Sementara itu Pangeran Benowo pun melangkah mendekat. "Pangeran," desis Kitumenggung Sarpo Biwodo. "Apakah Pangeran datang untuk menangkap Kakang Tumenggung?" "Tidak, Bibi," jawab Pangeran Benowo. "Kami sebenarnya tidak ingin menangkap siapa-siapa. Tetapi karena Haryo Wisoko ada di sini, maka aku pun berusaha untuk menangkapnya. Tentu Pangeran sudah mengetahui bahwa Haryo Wisoko ada di sini. Semua orang memang sedang mencari Haryo Wisoko. Kami pun sedang mencarinya pula. Kami tidak tahu pasti apakah Paman Haryo Wisoko ada di sini. Tapi Pangeran sudah menduga sebelumnya, tidak-tidaknya curiga bahwa Haryo Wisoko bersembunyi di sini." "Ya, Bibi, sebagaimana kami lihat, ternyata Haryo Wisoko memang bersembunyi di sini." Matanya Tumenggung menjadi panas, tetapi ia berjuang untuk tidak menangis. Anak perempuannya yang sudah menangis itu tentu akan menjadi semakin ketakutan menghadapi keadaan yang tidak dimengertinya. Sementara itu adik laki-laki Paksi pun bertanya, "Kenapa Kakang berkelahi dengan ayah?" "Aku tidak tahu," jawab Paksi. "Aku sudah berusaha mencegahnya, tetapi ayah agaknya menjadi sangat marah kepadaku." Adik laki-laki Paksi itu sudah dapat mempergunakan penalarannya untuk mengurai keadaan. Meskipun agak ragu, adik laki-laki Paksi itu pun bertanya, "Apakah peristiwa ini terjadi dalam hubungannya dengan kehadiran Haryo Wisoko di sini?" Paksi menarik napas dalam-dalam katanya, "Sudahlah, nanti kita bicarakan untuk mencari jalan keluar. Tapi ayah itu akan pergi kemana?" "Aku tidak tahu.
Adik laki-laki Paksi pun terdiam. Sementara itu Ibu Paksi telah mempersilahkan Pangeran Benowo naik ke pendopo. Bagaimanapun juga anak-anak masih memerlukan ayahnya, berkata Nyi Tumenggung. Kemudian Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Apakah ayah tidak akan kembali? Bertanya adik perempuan Paksi. Kita semua tidak tahu, tetapi aku akan berusaha mencarinya. Nyi Tumenggung kemudian menggeleng sambil berdesis. Kau tidak usah mencari ayahmu, Paksi. Agaknya kau dan Pangeran Benowo berdiri berseberangan dengan ayahmu. Jika ibu menduga demikian, maka ibu tentu tahu kedudukan ayah di mata Kanjeng Sultan Dipajang. Nyi Tumenggung masih bertahan. Betapa jantungnya bergejolak, namun Nyi Tumenggung itu berusaha untuk tidak menangis. Tetapi Nyi Tumenggung pun mengangguk kecil. Aku minta maaf, Ibu, jika akulah yang menyebabkan ayah pergi malam ini. Tapi aku tidak tahu seandainya aku tidak pulang malam ini, apakah tidak ada orang lain yang melakukannya. Bagaimanapun juga, nama ayah sudah terlanjur tersangkut dengan langkah-langkah yang dibuat oleh Haryo Wisoko. Bagaimanapun juga, Nyi Tumenggung bertahan, namun air matanya meleleh juga dari pelupuknya. Bahkan Nyi Tumenggung itu pun kemudian telah